Cerita dimulai dengan suara desahan dari seorang wanita bernama Zui. Tapi ini bukan desahan cinta yang tulus, melainkan suara dari hubungan terlarang. Zui telah berselingkuh. Setelah selesai bermesraan, mereka bahkan sempat selfie bersama seolah ingin menyimpan momen dewasa itu sebagai kenangan. Zui adalah wanita karir sukses. Ia seorang direktur, tapi kehidupan rumah tangganya sedang kacau. Suaminya Chris sudah tidak lagi terasa dekat. Daripada memperbaiki hubungan, Zui malah memilih selingkuh sebagai pelariannya. Setelah bersama pria lain, Zui kembali ke rutinitasnya. Ia pergi ke kantor. Sesampainya di sana, asistennya memberitahu bahwa Chris sempat menelponnya, menanyakan di mana Zui berada. Oh, and Chris called when you were out. Zui pun menelpon balik. Di ujung telepon, Chris mengajaknya makan malam. Zui terlihat tidak terlalu antusias, tapi akhirnya setuju, mungkin agar suaminya tidak curiga. Malam harinya Zui datang lebih dulu ke restoran. Saat menunggu, seorang pria asing sempat menggodanya. Untungnya Chris datang tepat waktu sebelum Zui melakukan kesalahan lagi. Another vodka soda, another martini for the beautiful lady. I'm good. Beautiful lady said no thanks, buddy. Di meja makan, Chris mencoba bersikap hangat. Ia sadar hubungan mereka sudah renggang dan ingin memperbaiki semuanya. Ia mengajak Zui untuk menginap bersama di hotel esok malam. Tujuannya agar mereka bisa kembali merasakan masa-masa indah seperti dulu. Thinking about tomorrow. Get a nice hotel room. And then we could fuck like rabbits. Keesokan harinya Zui bangun di kamarnya sendirian tanpa ada Chris di sana. Ia menelpon suaminya dan mendapat kabar bahwa Chris sudah pergi karena ada pekerjaan yang mendadak. Kesempatan ini dimanfaatkan Zui. Ia kembali menemui selingkuhannya yang ternyata bernama Adam di sebuah taman. Di hadapan Adam, Zui bersandiwara. Ia berpura-pura sebagai wanita tersiksa dalam pernikahannya, merasa tidak dicintai dan butuh tempat bersandar. Zui sangat pandai memanipulasi, kata-katanya penuh luka, matanya tampak sedih, tapi semuanya itu palsu. Ia menyusun cerita agar Adam percaya kalau dirinya hanya korban dalam rumah tangga yang dingin. Adam yang benar-benar jatuh cinta pun termakan oleh semuanya itu. Ia bahkan mengajak Zui untuk pergi dari kota dan meninggalkan suaminya, menawarkan kehidupan baru yang lebih damai dan penuh cinta. You need to leave. That's what needs to be done. I love you. Di sisi lain kita diperlihatkan apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Chris, suaminya Zui. Ternyata Chris bukanlah pria biasa. Ia adalah seorang agen rahasia DIA, bahkan menjabat sebagai pimpinan dalam tim pemburu sindikat narkoba internasional. Hari itu Chris sedang menjalankan operasi besar bersama timnya. Mereka berhasil menangkap salah satu anggota penting sindikat. Would everybody just calm the... I don't give a fuck you. All right, Carlos. Fuck you. Tapi yang mengejutkan, Chris membuat kesepakatan aneh dengan si mafia. Ia berkata akan membebaskan si mafia asal si mafia mau melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Chris. Tapi isi kesepakatannya masih menjadi misteri, dan kita guys belum diberitahu itu. Malam pun tiba. Sesuai janji sebelumnya, Chris dan Zui menginap di hotel untuk mencoba memperbaiki hubungan mereka. Di sana mereka menghabiskan malam sebagai suami istri, melakukan cocok tanam yang sangat memuaskan. Dari luar semuanya terlihat normal, bahkan penuh gairah. Tapi saat adegan itu usai, terlihat ekspresi wajah Zui yang membelakangi Chris. Wajahnya menunjukkan ketidaknyamanan, seolah-olah ia tak menikmati kebersamaan itu. Beberapa saat kemudian, Chris pamit turun ke basement untuk mengambil ponselnya yang katanya tertinggal di mobil. Tapi saat Chris pergi, sesuatu yang tak terduga terjadi guys. Seorang pria bertopeng tiba-tiba menerobos masuk ke kamar mereka dan langsung menculik Zui.
Zui dibawa ke sebuah bangunan kosong. Di sana dia diikat di kursi, duduk sendirian, bingung dan ketakutan. Tanpa banyak basa-basi, pria bertopeng langsung bertanya, "Apakah perbuatanmu sepadan, Zui?" Zui jelas tak mengerti maksudnya. Ia mencoba bertanya balik, tapi tak ada jawaban yang memuaskan. Pria bertopeng hanya berkata bahwa jika Zui tidak tahu alasan dia ada di sini, maka mungkin Zui harus merenungkannya sendiri. Was it worth it? Was it worth it? What are you talking about? Beberapa saat kemudian pria bertopeng kembali dan melakukan permainan aneh. Permainan tanya jawab. Aturannya sederhana tapi menakutkan. Dia akan bertanya satu hal setiap gilirannya. Jika Zui tidak bisa menjawab dengan jujur atau jawabannya tidak memuaskannya, maka ia akan mendapat hukuman berupa siksaan. Have you ever done anything? No. Be a lie. How this works now. Zui yang mulai panik akhirnya harus menghadapi kenyataan pahit. Pria bertopeng memaksa Zui mengaku tentang semua kesalahan dan kebohongan yang pernah ia lakukan. Dari perselingkuhannya, manipulasinya dengan Adam, hingga semua pengkhianatannya terhadap Chris. Satu persatu rahasia kelam itu diungkap Zui dengan terpaksa. Wajahnya penuh ketakutan, tubuhnya gemetar. Tapi pria bertopeng tak menunjukkan rasa kasihan sedikit pun. Di sela interogasi tersebut, pria bertopeng tiba-tiba pergi sebentar karena menerima telepon. Di momen itulah Zui melihat kesempatan untuk melarikan diri. Ia menemukan obeng kecil yang tergeletak di dekat kakinya dan diam-diam mulai berusaha melepaskan ikatannya. Setelah berhasil, Zui langsung bersembunyi. Saat pria bertopeng kembali, Zui mencoba menyerangnya. Namun serangannya gagal dan akhirnya terjadi aksi kejar-kejaran yang menegangkan di dalam bangunan kosong itu. Zui terus berlari mencari jalan keluar, tapi yang ia temukan hanyalah jalan buntu. Dan pada akhirnya, Zui pun kembali tertangkap. Setelah kembali tertangkap, Zui kini diikat di sebuah meja besi dalam posisi berbaring. Nafasnya berat, wajahnya panik. Di tengah rasa takut itu, ia sempat berkata lirih, "Memohon, Chris, maafkan aku." Zui mengira bahwa pria bertopeng yang menculik dan menyiksanya selama ini adalah suaminya sendiri, si Chris. Tapi ternyata dugaannya salah besar. Di saat bersamaan, pihak kepolisian mulai mencium kejanggalan. Mereka menerima laporan dari pihak hotel bahwa ada pasangan suami istri yang menghilang secara misterius. Ketika petugas datang ke lokasi, mereka menemukan ponsel Zui yang tertinggal di kamar. Polisi pun mulai memeriksa staf hotel terakhir yang berinteraksi dengan pasangan tersebut. Sementara itu, kembali ke tempat Zui disekap. Tiba-tiba pria bertopeng membawa Chris masuk ke ruangan tersebut. Kini Chris juga dijadikan sandera. Zui terlihat kaget dan bingung. Ternyata pria bertopeng bukanlah Chris seperti yang ia kira. You're a dead man! Oh, I hear you. Situasi semakin aneh. Pria bertopeng kembali menekan Zui dengan pertanyaan, "Kesalahan apa yang paling besar telah kamu lakukan dalam hidupmu?" Zui pun tetap bungkam. Ia tak mau mengaku soal perselingkuhannya, apalagi itu ada di hadapan suaminya. Meskipun nyawanya terancam, ia tetap berusaha menyembunyikan semua itu. Tak lama kemudian pria bertopeng menerima telepon dari atasannya. Ia mengabarkan bahwa 2 target telah ditangkap. Namun ketika sang bos tiba, suasana langsung berubah kacau. Ternyata pria bertopeng salah sasaran. Mereka menangkap 2 orang yang tidak seharusnya jadi targetnya. Sang bos pun marah besar dan menyuruh pria bertopeng untuk membereskan kekacauan tersebut. What the fuck is this? Are you an idiot? Look like her to you? But that's not my fucking wife! Did I not give you this exact photo? Tapi pria bertopeng tidak melakukan hal aneh-aneh. Ia justru memberikan pisau kepada Zui dan memintanya melepaskan ikatannya sendiri. Zui pun segera membebaskan diri dan juga langsung menolong Chris.
Beberapa waktu kemudian, Zoe dan Chris berada di kantor polisi, memberikan keterangan soal penculikan yang mereka alami. Polisi mencatat semuanya dengan serius dan berjanji akan menyelidiki siapa dalang di balik insiden tersebut. Malam harinya, Zoe dan Chris pulang ke rumah. Di sana, suasana terasa hening. Zoe akhirnya berkata pelan meminta maaf pada Chris jika selama ini ia banyak melakukan kesalahan. Tapi ia tetap tidak jujur soal perselingkuhannya kepada suaminya. Chris menatapnya heran dan bertanya, "Kenapa kamu tiba-tiba minta maaf?" Tapi Zoe hanya tersenyum dan mengalihkan jawaban. Saat itu, tiba-tiba ponsel Chris berdering. Ternyata telepon dari anak buahnya dari DIA. Mereka melaporkan ada insiden pembunuhan di sebuah lokasi dan meminta Chris segera datang ke sana. Chris pun langsung bergegas ke tempat kejadian. Sesampainya di sana, ia dibuat terkejut. Ataukah mungkin hanya Chris berpura-pura? Di tempat itu ternyata ditemukan 2 mayat, yaitu si mafia narkoba yang sebelumnya ditangkap Chris dalam operasi DIA. Dan si Adam, pria yang menjadi selingkuhannya Zoe. Disinilah semuanya mulai terbongkar, guys. Ternyata selama ini Chris adalah dalang dari semuanya. Ia tahu Zoe berselingkuh, ia tahu siapa Adam, dan ia juga tahu bahwa mafia yang ia tangkap bisa dimanfaatkan untuk menjalankan rencananya. Chris dengan dingin dan cerdas menyusun semua kejadian itu, mulai dari penculikan, penyiksaan bertopeng, permainan tanya jawab hingga penghilangan mereka dari hotel. Semua itu adalah bagian dari skenario balas dendamnya Chris. Dan tentu saja Chris tidak melakukannya sendirian. Ia dibantu oleh salah satu anggota intelijen khusus DIA bernama Wembley. Wembley lah yang menjadi pria bertopeng tersebut, eksekutor lapangan dari rencana kejinya Chris. Cerita kini berpindah ke pihak kepolisian yang masih menyelidiki kasus penculikan Zoe dan Chris. Mereka datang ke hotel untuk melihat rekaman CCTV di sekitar waktu kejadian. Dari rekaman, polisi melihat seorang pria dengan gerak-gerik mencurigakan masuk ke area hotel. Ia mengenakan topi dan masuk menggunakan mobil yang tak berpelat. Wajahnya tidak terlalu jelas, tapi salah satu polisi mulai menyadari pria itu mirip sekali dengan Wembley, rekan Chris dari DIA. Esok harinya suasana kembali tenang. Zoe terlihat sedang berada di rumah. Chris sedang mandi di kamar, sementara Zoe justru belum benar-benar tobat dari perselingkuhannya, guys. Ternyata di momen itu, ia mencoba menghubungi kembali Adam, sang selingkuhannya, lewat ponselnya. Namun saat panggilan dilakukan, tiba-tiba terdengar suara dering telepon dari jaket milik Chris yang tergantung di dekatnya. Wajah Zoe pun langsung pucat. Tangannya gemetar saat mengambil ponsel itu dari saku jaketnya Chris. Ketika layar menyala, dunia Zoe seolah-olah berhenti sejenak. Di sana terpampang wallpaper foto dirinya dengan Adam sedang selfie mesra. Foto yang sama saat mereka bermesraan di awal film tadi. Tiba-tiba Chris muncul dari belakang. Dengan ekspresi dingin, ia mengaku sudah tahu semuanya sejak lama. Bahkan ia menggunakan fasilitas DIA untuk menyelidiki semua gerak-gerik Zoe, termasuk memasang CCTV diam-diam di rumah tempat Adam tinggal. Zoe yang panik mencoba membela diri. Ia berdalih bahwa perselingkuhan itu hanyalah fisik tanpa perasaan. Ia juga menyalahkan Chris karena telah membunuh Adam sebelum sempat dijelaskan semuanya. Namun Chris sudah tak tertarik pada debat kosong itu. Dengan tenang, ia menyalakan layar TV yang sangat besar di ruang tengah. Di sana, rekaman CCTV pun diputar menampilkan Zoe dan Adam saat sedang berhubungan intim. Zoe kini tak bisa berkata apa-apa lagi, tapi seperti biasa, ia mencoba memainkan kartu terakhirnya. Ia menangis, ia merintih menyalahkan Chris karena tak pernah hadir sebagai suaminya. Ia menyalahkan kesibukan Chris, pekerjaan yang menyita waktu, dan sikap dingin yang membuatnya merasa kesepian selama ini. Zoe terus menyudutkan Chris, bahkan sampai membandingkan Adam dengan suaminya tersebut. Katanya, bahkan Adam lebih mengerti daripada Chris. Kata-kata itu ternyata menjadi titik akhir kesabaran Chris. Dengan amarah tak lagi bisa dikendalikan, Chris menangkap Zoe, membawanya ke kamar mandi, lalu menceburkannya ke dalam bak mandi. Zoe memberontak dan berteriak, tapi Chris tetap tenang menghadapinya. Ia mengambil sesuatu, yakni obat tidur, dan memaksakan Zoe untuk meminumnya.
Swallow. Saat suasana semakin tegang, tiba-tiba bel rumah berbunyi. Chris yang sedang panik karena baru saja membuat Zoe pingsan langsung menuju ke pintu depan. Di sana tampak dua polisi berdiri. Mereka adalah petugas yang tengah menyelidiki kasus hilangnya Chris dan Zoe dari hotel. Polisi mengajukan beberapa pertanyaan ringan seperti apakah Chris baik-baik saja dan apakah Zoe ada di rumah saat ini. Tapi Chris dengan gaya tenangnya menjawab bahwa ini bukan waktu yang tepat. Ia menyarankan polisi itu untuk kembali lain kali saja. Polisi sempat curiga tapi akhirnya meninggalkan halaman rumah untuk sementara waktu. Chris segera kembali ke kamar mandi, namun Zoe sudah tidak ada di sana. Ia pun panik dan langsung mencarinya ke seluruh ruangan. Sampai akhirnya di ruang tamu, Zoe pun muncul dan langsung menodongkan pistol ke arah Chris. Tanpa memberi kesempatan untuk bicara, Zoe pun langsung menarik pelatuknya dan membuat Chris roboh seketika. Just calm down, alright? Just put it down. Tepat setelah suara tembakan terdengar, polisi yang tadi pergi langsung kembali masuk ke rumah lagi. Namun saat mereka masuk, suasana berubah aneh. Salah satu polisi yang berkepala botak terlihat memiliki komunikasi yang akrab dengan Zoe. Ia tidak langsung menahan Zoe, melainkan menyuruhnya meletakkan pistol dengan nada yang lembut. Tapi sebelum situasi benar-benar terkendali, Wimbley, rekan Chris sekaligus orang yang terlibat dalam skenario penculikan sebelumnya, muncul tiba-tiba dan langsung menembaki polisi-polisi itu. Terjadilah adegan tembak-menembak secara singkat di sana. Setelah semuanya berakhir, hanya tersisa Zoe dan polisi botak yang selamat, guys. Di momen inilah fakta mengejutkan kembali terungkap. Ternyata Zoe dan polisi itu memiliki hubungan spesial yang sudah terjalin sejak lama. Sebuah hubungan gelap yang selama ini tersembunyi, bahkan dari Chris sendiri. Oke guys, pesan dari cerita ini adalah bahwa dalam hubungan, pengkhianatan dan kebohongan bisa membawa kehancuran yang jauh lebih besar daripada sekedar luka batin. Zoe yang memilih berselingkuh daripada memperbaiki hubungan pernikahannya, memanipulasi semua orang di sekitarnya untuk menutupi kesalahannya. Di sisi lain, Chris yang awalnya hanya ingin mencari kebenaran dan memperjuangkan rumah tangganya justru berubah menjadi sosok yang terobsesi dengan balas dendam. Ia memanfaatkan kekuasaannya dan fasilitas sebagai agen DIA untuk membongkar pengkhianatan istrinya. Namun pada akhirnya, justru ia sendiri yang menjadi korban, dibunuh oleh wanita yang selama ini ia cintai dan lindungi. Kisah ini menunjukkan bahwa ketika kejujuran dan komunikasi digantikan oleh tipu daya dan emosi, maka yang tersisa hanyalah kehancuran, di mana bahkan orang yang paling tulus pun bisa berakhir dengan tragis.